kita memulai ibadah, kakak akan membacakan peraturan saat mengikuti IMPA. Yang pertama, memakai yang baik dan sopan. Oke? Yang kedua, kamera dinyalakan selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, dengan baik. Saya. Dan yang keempat, mengikuti rangkaian ibadah dari awal hingga akhir. Baik, bisa ya adik-adik ya? Bisa? Oke, selanjutnya kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Hati dulu, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita akan bersaat teduh. Baik ya, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, selanjutnya kita mau berdiri bersama-sama. Yuk, kita berdiri akan menyanyi Mars PA. Bisa ya? Kita nyanyi Mars PA bersama-sama ya. Baik, masih tetap berdiri, kita akan doa. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini, dan serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapak. Kasih hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Loh, udah duduk aja. Masih tetap berdiri dong. Kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Memakai gerakan ya. Dilihat ya gerakannya, diikuti ya, oke? Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih, Tuhan terlihat, kami setiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah tingkahnya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih, Tuhan
Silakan duduk adik-adik, sudah boleh duduk. Oke, sebelum kita membaca Mazmur, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Alin, Sektor Gloria. Silakan adik Alin. Hai, namaku Alin. Aku akan bernyanyi bukan sembarang pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang pasti, hidup baru, kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Terima kasih. Terima kasih adik Alin. Kita diingatkan untuk jadi pekerja Kristus ya. Oke adik-adik, kita siapkan Alkitab kita akan membaca Mazmur yang akan dibacakan oleh adik Matthew, Sektor Eden. Silakan adik Matthew. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 2-3 yang berbunyi, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih adik Matthew atas pembacaan Mazmurnya. Adik-adik, selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi.
Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Baik adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan berdoa yang akan disampaikan Bapak Penatua Samuel Pandi. Silakan Bapak. Baik, shalom semuanya. Mari kita satu dalam doa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Duduk yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, hari ini kami semua datang duduk di hadapan Engkau. Kami ingin mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Buka akal pikiran kami Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, dan kami mampu melakukan firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa. Amin. Adik sekalian, kita akan membaca Alkitab. Sudah membuka Alkitab, kita akan membaca dari para rasul. Kisah para rasul itu ada di Perjanjian Baru ya. Kisah para rasul pasal yang ke-17. Kisah para rasul 17. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Ya, Kisah Rasul 17 ayat pertama sampai dengan ayat 19. Ada teman kita yang sudah siap? Silakan membacanya. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, lalu
Ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan kedua, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua berteriak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semua itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Enrico. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Halo adik-adik semua. Mungkin salah satu kakak bisa merespon saya. Suara saya bisa dengar dengan atau mengangkat jempol saja? Bisa, Oke. Oke, baik. Saya lanjut ya. Gimana kabar adik-adik semua di rumah? Sehat ya? Kalau kita bisa bertatap muka walaupun lewat virtual, itu tanda bahwa adik-adik semua sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Ada orang-orang bilang ada protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan itu selalu pakai masker kalau keluar rumah, masuk rumah cuci tangan, sering cuci tangan, kemudian jangan bergerombol, ya. Kalau tidak penting tidak usah keluar, ya. Baik adik-adik, kita sekarang akan mendengar cerita lagi, ya. Kalau kita tadi mendengar teman kita Enrico membaca di judul perikop tadi, dia bilang judul keributan di Tesalonika. Ada huru-hara di sana, ada keriuhan di sana, ya. Kenapa bisa begitu? Ini cerita. Baik, adik-adik dengar baik-baik. Ada dua orang tokoh yang penting yang hari ini ada dalam cerita kita. Mereka adalah Rasul Paulus dan Silas. Adik-adik pernah Rasul Paulus atau Silas? Pernah kan? Ya. Mereka adalah pengikut Kristus yang setia. Kemanapun mereka pergi,
Mereka selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mereka memberitakan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu baik. Dia adalah Tuhan dan dia turun ke bumi untuk menyelamatkan saya dan adik-adik semua dan seluruh umat manusia. Tapi adik, ada saja orang yang tidak suka mendengar kabar itu. Suatu saat, ketika dalam sebuah perjalanan penginjil, Rasul Paulus dan Silas tiba di sebuah kota yang bernama Tesalonika. Mereka berada di sana selama adik-adik. Nah, kebetulan di Tesalonika itu ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Mungkin kalau kita sekarang gereja. Karena itu, selama 3 hari tersebut, Rasul Paulus dan Silas secara berturut 3 hari. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mereka menyampaikan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus yang dia turun ke dunia, dia adalah Tuhan, dia menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, tetapi adik-adik, orang Yahudi yang iri hati dengan mereka. Karena apa? Karena dari cerita-cerita Rasul Paulus dan tadi, banyak orang menjadi bertobat. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, aduh, orang Yahudi tersebut iri hati, mereka marah dan mereka mempengaruhi beberapa penjahat-penjahat yang biasa berkeliaran di pasar itu, supaya penjahat-penjahat ini membuat keributan. Nah, setelah keributan terjadi, lalu mereka menuduh bahwa yang membuat keributan itu adalah Rasul Paulus dan Silas. Waduh, lalu orang beramai-ramai mencari di mana Rasul Paulus dan Silas yang katanya sumber keributan dan kericuhan itu. Tuhan melindungi Rasul Paulus dan Silas. Mereka cari kemana-mana tidak ketemu. Akhirnya apa adik-adik? Mereka cari tahu di mana Rasul Paulus dan Silas ini tinggal. Setelah diselidiki, ternyata mereka tahu bahwa Rasul Paulus dan Silas tinggal di rumah Yason. Waduh, adik-adik sekalian, ini jadi masalah baru. Setelah mereka datang ke rumah Yason, dan mereka tidak menemukan Rasul Paulus dan Silas ada di situ, mereka tangkap. Mereka tangkap Yason dan mereka geret, mereka seret Yason bawa ke tengah-tengah kota di tengah keramaian. Dan mereka mengadili Yason. Adik, apakah kemudian Rasul Paulus dan Silas takut? Mereka tidak mau memberitakan lagi. Tidak, adik-adik. Mereka tetap berani dan setiap hari mereka memberitakan atau menceritakan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang turun surga ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menebus umat manusia. Mereka terus memberitakan. Ini firman Tuhan mengajar saya dan adik-adik. Kita juga harus berani memberitakan, menceritakan kepada semua tentang kebaikan Tuhan Yesus. Ya, tentang Tuhan yang turun dari sorga ke bumi, menyelamatkan saya dan seluruh umat manusia di bumi ini. Firman Tuhan bilang, kita harus memberitakan firman Tuhan, menceritakan Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, dari tempat di mana kita berada, sampai ke ujung bumi. Adik-adik, ujung bumi itu di mana ya? Kelihatannya jauh sekali. Emang adik-adik mau pergi ke ujung bumi untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus? Oh, ujung bumi itu adalah di sebelahnya adik-adik dan saya. Itu adalah ujung bumi. Coba lihat
sebelah kiri dan sebelah kanan, adik-adik semua, ada siapa di sana? Nah, itulah ujung bumi. Siapa yang mau menceritakan kepada orang yang di ujung bumi tentang kebaikan Tuhan? Siapa yang mau angkat tangan? Waduh, luar biasa. Ini kakak melihat di sini ada salah satu batita kita. Sean mana Sean? Sean mana ya? Nah, nanti kita akan lihat adik Sean yang diwakili mamanya akan bercerita kepada ujung bumi. Tuhan Yesus itu baik, dia menyelamatkan Sean dan menyelamatkan orang-orang yang dikasih Sean. Mari bagaimana Sean menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus pada kita semua. Silakan. Mama, Tuhan Yesus baik, Dia ya, menyelamatkan Mama, kan, Mama Ma, dan Sean dan, juga. ya. Wih, luar biasa. Ternyata Sean juga bisa memberitakan Injil ya, Ya. menceritakan kebaikan Tuhan. Coba Pak Samuel mau lihat, Angel dari kelas TK. Halo Angel. Nah, iya luar biasa ini Angel sama Mami ya. Coba Angel memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada Mama. Mama, Tuhan Yesus baik, dia menyelamatkan. Ya, silakan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mama orang Yesus baik. Dia menyelamatkanku dan menyelamatkan Mama. Puji Tuhan. Luar biasa. Itu dari kelas TK ya. Bentar Pak Samuel lihat dulu dari ke kelas kecil. Kelihatan di situ ada Rahel mana? Coba Rahel angkat tangan. Iya. Coba Rahel memberitakan Yesus Kristus kepada ujung dunia, yaitu orang yang ada di samping Rahel. Silakan sambil peluk boleh, sambil jabat tangan boleh. Lihat di sampingnya yang ngomong yang keras. Silakan. Mama, Tuhan Yesus baik. Dia menyelamatkanku dan menyelamatkan Mama juga. Nah, teman-teman semua luar biasa ya. Rahel ternyata bisa memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Sekali. Ada kelas mana lagi nih? Kelas anak tanggung kah? Elizabeth. Kelihatan ada Elizabeth? Mari kita dengar bagaimana Elizabeth mau memberitakan kebaikan Tuhan Yesus kepada itu kakak ya yang ada di samping. Coba silakan Kak Rahel, Kak Elizabeth, adik. Yesus itu baik. Dia sudah menyelamatkan aku dan Kak Beka juga. Luar biasa. Puji Tuhan, ternyata teman kita Elizabeth juga bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus ya. Oke, adik-adik yang siapa yang berada di sekitar Anda saat ini, coba pandang mereka. Pandang mereka dan katakan, Mama, Kak, Tuhan Yesus baik, dia menyelamatkan saya dan menyelamatkan Mama. Ayo semua coba, semua ke Mama dan masing-masing ngomong, sampaikan. Luar biasa ya, terima kasih, terima kasih. Waduh, adik-adik luar biasa sekali ya. Ternyata adik-adik memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kabar keselamatan, itu bukan tugas pendeta-pendeta saja ya. Bukan juga tugas Pak Samuel Pandi, hanya tugas kakak-kakak layan dan pengurus-pengurus PLKPA. Tapi kita semua punya tugas untuk memberitakan tentang Tuhan
yang baik, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Kak Dela, selanjutnya apa? Terima kasih Bapak Samuel yang sudah dibagikan kepada kita semua. Adik-adik, ingat ya tadi pesannya kita juga harus bersaksi sampai tadi ya. Ujung buminya mana? Ujung buminya coba lihat ke kiri dan ke kanan ya. Tugas kita harus berani bercerita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Nah, adik-adik kita akan merespon firman Tuhan, kita akan memuji dari Kidung Ceria 198, Ku hidup bagi Yesus. Terima kasih adik-adik. Mari adik-adik mendengarkan firman Tuhan dan meresponnya. Saatnya kita akan berdoa syafaat ya. Ayo, sudah disiapkannya juga sikap berdoa. Silakan Bapak Samuel. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan, walaupun kami masih kecil, kami di tingkat pelkat, kami dapat menceritakan kepada dunia, bagi ujung dunia, tentang yang baik, Tuhan Yesus yang menyelamatkan, dan Tuhan Yesus yang tentunya melindungi kami setiap saat. Terima kasih Bapa untuk firman, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami tetap rajin untuk memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan, kami dapat beribadah pagi hari ini karena tentunya kasih dan kamu. Walaupun kami lewat virtual, tapi kami bersyukur ada banyak adik-adik dan kakak-kakak yang dapat berjumpa satu dengan yang lain, bertatap muka, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing. Tuhan berkati mereka semua, Bapa. Tuhan berkati seluruh adik-adik saat ini duduk manis di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang berada dimanapun. Lindungi mereka, jaga mereka, dan Tuhan berkati selalu juga dengan orang tua mereka. Tuhan selalu jaga, dan biarlah Tuhan beri hikmat kepada para orang tua, supaya mereka sungguh-sungguh berhikmat untuk mendampingi adik-adik sekalian. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk semua kerja keras kakak-kakak layan, bahkan pengurus Pelkat PA yang sudah melakukan upaya-upaya sehingga ibadah virtual ini dapat berlangsung. Tuhan memberkati mereka semua dalam usaha, sekolah, kuliah, dan pekerjaan mereka. Apapun pergumulan mereka, Tuhan campur tangan dan memberkatinya selalu. Saat ini, hamba mau berdoa untuk kesehatan para orang tua, juga para adik-adik dan kakak-kakak layan. Tuhan lindungi mereka semua, terutama dari wabah COVID-19 yang saat ini masih merajalela di negeri ini. Tuhan lindungi mereka dan jaga, supaya mereka semua terhindar dari wabah penyakit ini, Tuhan. Juga adik-adik layan, adik-adik yang sedang menjalani sekolah mereka, terutama dalam masa pandemi ini, Tuhan, mungkin ada yang
langsung secara daring, tapi kalau ada yang sudah bertatap muka, Tuhan Yesus lindungi mereka semua, beri hikmat supaya dengan akal, pikiran, pengetahuan yang mereka miliki itu menjadi dasar mereka untuk lebih berbuat baik, untuk menjadi berkat bagi banyak orang sebagai bukti cinta mereka kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua rangkaian kegiatan pelaksanaan hari ulang tahun tim mulai tanggal 18 sampai tanggal 26 September secara virtual. Seluruh panitia dan semua orang yang terlibat, Tuhan berkati sarana dan prasarana serta biaya yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus tambahkan. Gereja dan para pendeta kami, presbiter, pengurus pelkat, dan semua unit-unit misioner, Tuhan memberkati bangsa dan negara ini, Tuhan, yang berjuang keras untuk melawan pandemi COVID-19. Tuhan tolong Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta dengan seratnya, lindungi mereka dan beri hikmat supaya mereka dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, masih banyak kami minta kepada Engkau. Lihatlah semua anak-anakmu yang tertunduk di hadapan-Mu hari ini. Baik anak layan maupun kakak layan, ataupun orang tua. Mereka saat ini, Tuhan berkati, Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi selalu. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Samuel. Adik-adik masih semangat ya akan menyaksikan kesaksian pujian dari adik kasih dari sektor Gloria. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih adik kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang lainnya silakan ya bersaksi ya, kakak-kakak tunggu yang lainnya. Nah, adik-adik saatnya kita akan mengucap syukur dengan memberikan bahan ya. Nah, kakak mau minta tolong, Alkitabnya masih ada di depan kan ya? Masih deket ya? Di buku 2 Korintus 8 ayat 12. Ini adalah dasar ayat persembahan kita pada pagi hari ini. Kak BK minta tolong siapa yang adik-adik sudah membuka 2 Korintus 8 ayat 12 boleh membacakan untuk kita semua. Ya, siapa yang sudah ketemu? Yang ketemu tangan. boleh angkat tangan. Raisen, imut. Ya. Oh, ini Kak, Adik Haikal. Haikal Adik Ferdinand. Haikal. Silakan Adik Haikal. Berapa, Kak? 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi
maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Terima kasih adik Haika. Mari adik-adik kita akan memberikan persembahan kita sambil memuji Kidung Ceria 122. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hatimu letak, sempurna dan besar, segala karya Tuhan bikinnya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terhilang terus semula dan kekal. Yang tiada tertanding, Sang Bapa Anak Roh, kita maha diri, Tunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Adik-adik silakan berdiri, kita akan berdoa. Ayo, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap pada hari ini, kami sudah memberikan persembahan yang telah Engkau berikan kepada kami berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, masih semangat ya? Kita akan melihat warta PA. Kita akan mendengarkan warta PA. Tadi sudah di-share ya adik-adik, akan ada perayaan HUTPA. Nanti jam 4, jam 16 sampai 18. Ada panggung boneka ya. Nanti kalian lihat lagi linknya. Semuanya bergabung ya. Kita akan melihat panggung boneka dari GPIB Mupel Jatim ya Kak ya. HUTPA yang ke-62. Iya, betul. Baik, adik-adik, duduknya yang baik dulu dong. Kita akan warta PA lagi. Adik-adik diperhatikan aktivitasnya ya. Nih, dilihat aktivitas. Aktivitas dikumpulkan terakhir tanggal 22 September. PA grup kelas dengan format nama underscore sektor underscore kelas. Kelas atau TK ini dilihat ya. Nanti pasti di-share lagi. Tuh, menyusun dan mewarnai. Baik. Selanjutnya, aktivitas kelas AK. Tuh, siapakah Tuhan Yesus dalam hidupmu? Nanti boleh diceritakan, adik ya. Selanjutnya, aktivitas kelas ATK. Tolong. AK dan AT. AK dan oh iya, baik. Kelas AK dan AT sama ya berarti ya. Nah, Sama. info lebih lanjut bisa hubungin Kak Dumas. Saya. Nah, Oke, terima kasih Kak BK. Adik-adik, ucapkan terima kasih dulu ya. Yang pertama kepada pelayan firman, kepada Bapak Penatua Samuel Pandi atas firman yang sudah diberikan untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Samuel Pandi dan keluarga.
Dan yang kedua, terima kasih kepada Alin dan adik Kasih yang sudah memberikan kesaksian pujian. Yang lainnya kakak-kakak tunggu ya. Ayo kita saksi ya, harus berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih juga kepada adik Matthew yang sudah membacakan Mazmur. Dan juga terima kasih kepada adik Enrik yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih. Kakak juga mengucapkan terima kasih kepada kakak Layan yang udah di balik layar, yang sudah ngerekam, yang sudah kontrol ini Zoom-nya. Kakak mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Kori. Juga untuk Kak BK. Kak, ada satu lagi, kakak lupa ya. Apa itu, Kak? Aduh, Oh. Kak. Terima kasih adik Sean dan Mama, adik Angel, adik siapa lagi tadi ya? Adik Elizabeth juga. Iya. Satu. Oh iya, Kak, jangan lupa yang baca untuk ayat persembahan, Kak. Oh iya. Iya. Haikal ya. Iya, betul. Terima kasih ya kasih. semuanya adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi aktif di dalam ibadah PA pada hari ini. Kita semuanya. Yang lainnya nanti dapat giliran kok ya. Ya Kak Iya, ya, pasti. dapat giliran ya. Pasti. Membaca Mazmur, membaca firman Tuhan semuanya. Iya. Baik adik-adik, ibadah kita akan kakak undang kalian berdiri. Kita akan memuji Kidung Ceria 292. Tuhan Kau Gembala Kami, dan selanjutnya kita akan menerima berkat dan pengutusan. Ayo adik-adik silahkan berdiri, kita akan memuji Tuhan. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat kebenaran-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Baik, adik-adik sekalian, berdiri. Kalau yang belum berdiri, silakan berdiri. Kita akan masuk dalam penguntusan dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuannya menyertai semua adik-adik yang berada di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Di semua kakak-kakak layan yang aktif dalam ibadah hari ini, dan memberkati semua pendamping dan orang tua yang ada di samping adik sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan kedua adik-adik.